Gak ngerti gue pemikiran orang-orang ini apa. Rumah gue dibilangnya kandang ayam, padahal rumah dia udah kayak apa, gudang. Kagak ada isinya. Dis, lu kalau ngemis bilang aja ngemis. Kalau lu emang butuh bantuan dari gue, kasih tahu aja, Dis. Gue iya, Tante Ijah, gue butuh bantuan nih. Perabotan gue nggak ada. Lu cari donasi yang banyak, lu cari pinter-pinter cari donasi. Ngemis lu, Dis, di jalanan, Dis. Itu di Los Angeles, Dis. Di kampung elu, di kota elu, Dis. Di kota elu di Amerika tuh, Dis. Itu banyak gelandangan-gelandangan, Dis. Mereka jauh lebih kaya dari elu, Dis. Lu kenapa nggak join aja sama mereka? Lu buka lapak di pinggir jalan, Dis. Sama kayak mereka, Dis. Gue rasa mereka lebih kaya dari elu, Dis. Ya, lu pantes banget itu, Dis, pajang foto-foto melas lu yang kayak pala peyang alien itu, Dis. Ya. Tampang lu tuh pas banget, Dis. Pas banget, lu gak usah di make upin tuh pas banget di gelandangan. Waktu gue ke Los Angeles, waktu gue ke San Bernardino, itu banyak banget. Tapi memang sih, kalau gue setuju sih dengan apa yang dikatakan gitu kan, karena memang saya udah bilang ya, jangan yang dia masuk ke sini terus mau janjiin bilang mau beli singa, astaga, udah kena ini, kena Tante Ijah, kena. Jadi kalau dibilang bahwa Edis seperti itu, makanya saya bilang kembali kepada Edis, lu nggak usah yang namanya bicara mau kasih singa, ya kembali aja kayak dulu memelas, muka kasihan. Itu saya setuju. Gak usah yang ngomong ke saya di sini bilang mau jadi. Itu saya, Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, Edis ini tampangnya memang tampang blow on. Bahkan banyak orang yang terkejut saat pertama sekali melihat wajah asli Edis. Banyak sekali Polikardus dan laskar-laskarnya kan ngefans sama Edis ya. Banyak yang nggak tahu wajah asli Edis itu seperti apa. Selama ini yang mereka lihat kan Edis pakai belangkon, pakai kacamata gitu kan. Dan ternyata setelah lihat wajah Edis yang asli, yang tanpa kacamata, terkejut mereka. Dan ini cukup konyol teman-teman ya. Cukup konyol, di mana banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa muka Edis ini muka melas. Muka, ya mohon maaf teman-teman ya. Muka orang yang memang minta dikasihani. Sekali lagi, yang ngomong ini internal Kristen sendiri, bukan dari pihak Muslim ya. Jadi dari pihak Kristen sendiri yang mengatakan hal tersebut. Dan ini ada benarnya teman-teman. Karena kita tahu Edis ini bisa dibilang hidup dari belas kasihan orang-orang Kristen yang berhasil dia tipuin. Contoh,
Dia mengatakan bahwa selama di Amerika dia pakai sandal jepit, teman-teman. Satu hal yang nggak make sense. Kenapa saya bilang nggak make sense? Dia sudah di Amerika dari tahun lalu, teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah merasakan salju, ya, pasti kalian tahu betul bagaimana menderitanya di saat musim dingin. Kalian itu nggak punya peralatan ataupun baju, ya, sepatu, sarung tangan yang proper. Itu dinginnya, nauzubillah. Dinginnya ampun, teman-teman. Nusuk tulang. Apalagi kalau kamu pakai sandal jepit. Kamu pakai sandal jepit di tengah musim hujan, saya jamin mati kamu. Ya, pasti mati, teman-teman. Jadi itu satu hal yang konyol sekali. Hanya oten-oten yang, mohon maaf ya, agak blow-on lah yang bisa dia tipuin. Sedangkan yang kaya-kaya ya mungkin sebenarnya tahu. Tapi lantaran Edis jago menghujat Islam, ya mereka tutup mata lah. Mereka anggap, kita nggak peduli dengan karakter pribadi Edis. Kita nggak peduli mau dia serusak apapun moralnya. Yang penting dia hujat Islam, kita dukung. Jadi memang Edis dapat dua simpati dari dua kelompok yang berbeda. Orang-orang Kristen yang Islamophobia, yang sebenarnya tahu Edis ini menipu, Edis ini nggak benar, tapi karena Edis jago hujat Islam, mereka dukung. Yang satu lagi, memang orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, yang dengan gampangnya ditipuin sama Edis. Kita waktu lihat pun sampai, apalah ini orangnya. Dan yang paling lucu, teman-teman, rumah yang dibeli Edis, sudah dikasih nampak ya, data-datanya, dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan lagi, di mana dia membeli rumah tersebut dari Harry Tarigan. Dan ini cukup unik gitu. Kamu ngumpulin donasi, mau beli rumah, kamu bilang kamu cari ya, saya kesana kemari nyari gitu kan. Terus setelah nyari berbulan-bulan, yang dibeli rumah Harry Tarigan juga gitu. Apalah ini? Apa nggak ada rumah yang lain gitu? Saya nggak tahu ya, apa itu supaya menghindari sesuatu, atau memang untuk ngakali sesuatu gitu. Sehingga rumah yang dibeli, rumah Harry Tarigan. Dari sekian puluh ribu rumah yang bisa kamu pilih gitu. Kan pilihan rumah sangat banyak gitu. Kenapa rumah Harry Tarigan lagi? Yang dibilang sama beberapa teman-teman Kristen itu sebenarnya rumah yang udah nggak layak. Rumah yang istilahnya selama ini jadi gudang doang. Ya memang Edis itu dari dulu ditaruh di situ. Jadi Edis dari pertama itu memang ditaruh di situ, di gudang itu, jadi penunggu gudang. Dulu dia tinggalnya di garasi, dibilang kan. Garasi yang dijadikan kamar, artinya dulu dia nggak dikasih akses full di rumah tersebut. Cuman akses garasi dan halaman belakang, sama toilet belakang. Nah tiba-tiba, ya sekarang dia yang beli rumah tersebut. Ini cukup unik memang. Dan dia sedang ribut dengan beberapa polikardus yang menurut saya sebenarnya sangat nggak tepat sasaran. Bodohnya Edis di situ. Ada salah satu polikardus yang secara ekonomi itu lumayan di Amerika, ya, yaitu si Sutini alias si Dewi Monyong ya. Kalau mereka bilangnya Dewi Dubur. Bukan kita loh, yang sebelah yang bilang Dewi Dubur. Orang-orang Yuli, orang-orang Sofiatul itu menamai si Suniti ini ya, Suniti ini dengan Dewi Dubur. Kita cuman ikut-ikut. Jadi Suniti ini dia adalah seorang janda kaya. Karena suaminya yang bule itu sudah meninggoy. Nggak tahu benaran meninggoy karena sakit atau karena diracuni pelan-pelan oleh si Suniti ini ya. Dan Suniti ini memang mengakui bahwa dari dulu dia matre. Walaupun mukanya seperti tikus, suaranya seperti tikus, tapi yang penting berhasil gitu kan. Dapat orang kaya. Nah ini yang penting menurut Suniti ini. Mau dibilang suara kayak tikus kejepit, gitu kan. Gitu. Yang penting kantong dia nggak kejepit. Nggak kayak kalian gitu, kantongnya kejepit. Ini menarik nih. Pernyataan ini menarik teman-teman memang. Dan kita akan saksikan bagaimana saling cakar-memcakar, saling hujat-menghujat antar sesama anak-anak Theos ini ya. Jadi ini tolong jadi perhatian bagi teman-teman Kristen, bahwa inilah orang-orang yang mengikuti ajaran Theos. Kelakuannya jadi seperti ini teman-teman.
Ini imbas dari kelakuan anak-anak penyembah teos-teos. Oke? Dan bagi teman-teman, jangan lupa supaya tambah seru di check out mau di madu ya. Kita jualan madu teman-teman. Dan kedepannya kita akan jualan kopi juga. Jadi jangan lupa di follow toko kita yang ada di Shopee maupun di Tokopedia. Supaya nggak ketinggalan produk-produk terbaru dari kami yang lain. Link pembelian sudah ada di deskripsi, silakan di check out. Karena membeli madu sangat bagus untuk kesehatan kalian. Jadi karena dia diusir sama papa lu gitu, jadi lu tuh di framing jadi anak yang dibuang kayak gitu, terus disuruh cek DNA kayak gitu. tes DNA. DNA. Heeh. Jadi gitu kronologisnya, alur ceritanya itu kayak gitu. Ya. Pada intinya itu dia iya. diusir. Jadi ya itu Iya, di-framing, jadi lu anak yang dibuang, jadi nggak mau diurus ya kan, sampai lu tuh dibilang anak pungut, anak hasil adopsi, jadi lu tuh disuruh tes DNA gitu, tuh alurnya. oh iya, saya paham. Iya, jadi waktu itu bapak saya itu karena hari Minggu teman-teman semua. Kalau sebelumnya hari Sabtu dia datang, bapak saya itu nerima. Tapi karena di hari Minggu lagi dia datang, ya bapak saya itu lagi melayani Tuhan. Yang namanya pendeta tuh hari Minggu tuh dia khusus untuk Tuhan dan saya pun tidak akan mengganggunya. Tiba-tiba datanglah si Yuli ini. Nah, ini cerita ya yang sebenarnya terjadi. Dia datang kemudian dia bilang kepada bapak saya, "Kita harus ketemu malam ini, Pak." Nah, bapak saya ini kan merasa, lu siapa sih? Bahasa kasarnya tuh, lah karakter orang tua saya ini juga dengan saya sama. Jangan yang namanya ngatur-ngatur kita di sini. Kau siapa? Kau mau ngatur saya ini, kau siapa? Mending kau pulang sekarang daripada saya ini lagi yang namanya beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kau mengganggu saja, saya tidak urus kau. Terus dia bilang lakinya akan datang besok pagi lah, hari Senin lah kalau nggak salah. Ya, makanya bapak saya bilang, lu mau datang kek, mau datang apa kek, saya nggak ada urusan dengan kalian. Saya di sini kalau kau mau diurus secara baik-baik, ya saya urus. Tapi kalau kau merasa bahwa kau mau mengatur saya, kau pulang sana. Nggak, dia memang parkir mobil di halaman itu. Ya, kemudian bapak saya bilang udah nggak usah. Kau langsung pulang aja karena nggak ada guna di sini juga. Ya, saya udah selesai dengan kau. Ya, Yuli yang mana? Yuliana siapa namanya? Yuliana Herman Wilhelmus Jo. Ya, ini yang saya ngomong. Karena dibilang ini ya, saya tegaskan lagi yang namanya Yuliana Herman Wilhelmus Jo. Bukan Yuli yang mana-mana lagi. Jangan kalian pelintir-pelintir lagi. Nah, saya ngomong sebut namanya dengan jelas supaya kalian tahu. Karena dia datang ngaku di situ gitu kan, namanya ya seperti itu. Ya. Jadi itu buat teman-teman semua yang udah ada lakinya, ya. Yang sudah ada namanya Pak Yosroha itulah, ya. Jadi bapak saya kasih tahu seperti itu dan udah ngatur aja, bukan berarti saya ini ya namanya anak saya sudah. Bapak saya berpikir bahwa segala sesuatu itu untuk meredam saya supaya jangan sampai ya tindakan-tindakan saya itu terlalu keras. Ya, karena kalau saya udah bertindak ya seperti itulah orang tua saya mengetahui karakter saya yang keras ini. Bahkan sampai menceritakan jangankan kau adek, dosen yang dia butuh kayak dewa aja dia nggak mau tahu kok. Memang saya seperti itu. Karakter saya kalau saya udah yang namanya dizolimi, kau jangan macam-macam dengan saya. Jadi bapak saya tujuannya baik supaya mengerti dan memahami. Ya apa yang kau inginkan, ya kalau kau mau ngomong baik-baik, diatur yang baik-baik. Tapi jangan kau ngatur, Dek. Itu, ya makanya diusir. Ya silakan. Aku heran itu kok nggak nyari lu langsung ya. Terus ngomong lu, kamu mengancam saya gitu.
kok nggak kayak gitu ya? Padahal aku udah berharap dia nyari lu langsung loh bang. Serius. Ya kan saya udah bilang kalau memang mau datang datang aja karena saya punya kantor, saya punya rumah juga ya. Dan kalau menghubungi saya itu mudah kok. Ya harusnya datang tuh ya tujuannya mau apa ya. Kalau memang mau cari saya tuh saya orangnya terbuka kok. Bahkan saya telepon suaminya ya Pak Yosroha. Itu kapan Bung ada waktu untuk kita ketemu? Soalnya istri Anda datang ke rumah saya tujuannya untuk apa sebenarnya? Oh mungkin karena kemarin kita ada yang namanya hal-hal segala sesuatu yang dikatakan kayaknya Bung suami saya mengatakan kayaknya Bung melakukan seperti ini. Wah udah ayo ya kita ketemu janjian tapi hari ini belum ada jadwalnya. Nah itu teman-teman. Kalau dia mau ketemu saya memang kurang etis juga cewek ini. Ya, secara saya ini laki-laki ya, dia perempuan berlainan jenis, jangan sampai digosipin yang aneh-aneh juga. Ya, buktinya kan juga itu kan pernah ketemu sama ini Pak SO kan? Kan berarti ya nggak masalah. Oh kalau dia mungkin nggak masalah. Kalau bagi saya ya ini ya, pasti saya akan menampilkan 2 orang atau 3 orang saksi di situ supaya jangan sampai ya dipikir aneh-aneh. Karena kebetulan ada anak-anak di bawah juga kan sebenarnya yang main PS, yang jagain PS, kemudian juga ada rekan-rekan saya. Itu pasti saya akan suruh ya duduk sini, liatin apa yang dia mau bicarakan, gitu kan? Karena nggak mungkin ya saya ketemu dengan dia laki-laki dan perempuan apa ya harus 4 mata gitu ya kan aneh. Makanya saya yang namanya bicara dengan suaminya itu lebih baik dibandingkan saya harus ketemu dengan dia karena dia nggak ada guna bagi saya juga. Ada lagi Cek? Loh iya. Bagi saya dia nggak ada. Kok malah datangnya ke rumah papanya MP, nauzubillah. Loh, apa tujuannya? Ya mungkin mau cari tahu bapak saya itu benar-benar pendeta enggak ya. Bapak saya itu seperti apa orangnya? Ya seperti yang dia cari tahu yang lain bahwa jangan sampai bapak saya ini bukan pendeta. Saya jelasin lah ya. Saya tuh kasih tunjuk bapak saya terkait dengan nanti akan ketemu Bom-Bom, nanti yang namanya akan bicara dengan kakaknya Pak Bom-Bom. Jadi gue bilang jangan-jangan dia mau cari tahu bapak tuh bahwa bapak tuh bukan pendeta. Karena saya di TikTok, saya sering ngomong bahwa bapak saya itu pendeta. Pendeta ya jelas, kalau pendeta ya pendeta punya jemaat, gembala sidang. Ya, itu saya ngasih tahu bapak saya. Ya, saya sebagai anak tuh menceritakan tuh apa adanya kepada bapak saya, dan saya tuh tipe orang kalau dengan orang tua tuh turut aja ya, walaupun ya agak-agak sedikit yang namanya ya anak laki-laki lah ya, dan kita juga udah dewasa, tapi saya tahu diri bahwa kalau nggak ada mereka saya bukan siapa-siapa juga. Makanya saya kalau dia katakan udah jangan yang namanya hantam si binatang-binatang lansia cabul itu, udah saya nggak hantam juga, saya dengar-dengaran. Jadi gitu. Nih ya mungkin ada hal-hal yang mungkin saya itu yang dapat saya sampaikan supaya jangan sampai jadi fitnah bahwa saya ini anak pungut, anak tes DNA. Nah bodohnya lagi saya tuh kemarin bodohnya si Putih ini dibilang mau tes DNA. Tes DNA tuh makanya ngerti nggak arti tes DNA tuh ketika ada yang dirugikan antara saya atau bapak saya yang merasa dirugikan bahwa ini anak pungut atau enggak gitu. Saya ini anak pungut ya saya minta kepada hal-hal yang namanya seperti itu untuk gugatan, untuk yang namanya tuduhan gitu kan. Nah ini yang dikatakan bilang bahwa anak pungut kepada saya, bapak saya nggak pernah protes. Bapak saya yang kasih makan saya, orang tua saya yang dari kecil merawat saya tidak pernah protes. Nah si binatang-binatang lansia seperti Putih yang protes terus disuruh tes DNA itu saya nggak masuk logika hukum saya. Ya, saya nggak nangkap apa sih yang tujuan dari tes DNA ini. Memang ya kita bicara dengan binatang, jadi
cara berpikir binatang ya memang berbeda lah. Makanya saya agak aneh loh, kok bisa gitu ya. Lu suruh saya tes DNA, bapak saya yang kasih makan, kasih sekolah, kasih semuanya, ya. Tujuannya untuk mengatakan bahwa saya tes DNA supaya membuktikan. Loh, saya harus membuktikan untuk apa? Terus dibilang bahwa saya pindah-pindah dari Jakarta Barat ke Pluit. Lah binatang-binatang ini kalau ngomong selalu asal, makanya kayaknya saya harus cukup untuk mendengar aksi-aksi dari para binatang-binatang cabul ini, karena sepertinya udah kita masuk dalam ranah-ranah orang gila gitu. Ngomong kayak yang namanya ya kayak binatang gila gitu, teman-teman. Ini ngomong alurnya kemana ya? Jangan-jangan tiba-tiba nanti udah pergi ke bulan, dia juga cerita, oh saya pernah ke bulan. Saya pernah ketemu malaikat di sana, ketemu Musa, ketemu. Itu kan kayaknya kebanyakan dari zaman-zaman dahulu ini. Ngeselin juga. Jadi gini ya teman-teman, terakhir yang saya mau bilang ya, kalau kalian masih percaya dengan para binatang, ya mungkin kalian juga harus jadotin kepala ke aspal lah, karena saya kira udah sampai di tahap yang hal yang dibicarakan tuh udah yang nggak ada. Semalam saya lihat bahwa ada buat CV lagi, ada kirim satu CV dan saya lihat ini apa sebenarnya? Semuanya sudah dilakukan untuk mencemarkan nama saya gitu. Tapi saya anggap ya memang para binatang ini sudah bapak saya bilang tidak ada gunanya, ya udah. Lansia-lansia cabul ini ya memang tidak perlu lagi untuk ditanggapi, itu saran ya dari bapak saya, karena memang saya kira bukan kelas saya. Ya, mungkin ini ada yang lain yang mau menyampaikan, jadi saya tidak akan lagi nanggapi para binatang-binatang yang sial itu. Ya, lansia-lansia cabul itu nanti saya buka lewat teman yang lain aja lah ya. Nah, karena ngomong segala sesuatu, contoh lah ya, bilang mau datang Kupang, mau beli tiket, nggak beli tiket sampai sekarang. Padahal ku harap, oh biarin aja, itu bagus itu. Itu biar ku hantam, ku tampeleng yang siapapun dari binatang cabul yang datang ke sini, ya, kalau ketemu saya itu pasti akan ada tindakan yang namanya representatif lah ya. Jadi kalau kita, contohnya nih ya, kalau contohnya kayak saya gini, permainan segala sesuatu tuh dengan data, bukti dan fakta. Saya nggak biasa yang namanya mainnya kayak anak-anak kecil ya. Kalau hal seperti ini, Anda percaya atau tidak percaya? Saya percaya dengan hal bahwa ini adalah kebenaran. Karena tidak mungkin urgensinya orang mau yang namanya mengedit sampai sedetail ini. Ya, si detail ini tuh tidak mungkin. Ya, Anda panggil Roy Suryo yang pakar telematika pun, ini screenshot asli atau bukan, saya berani bertaruh. Kan? Anda mau panggil pakar telematika dari manapun, siapapun, ya, tentang kasus-kasus seperti ini asli saya bilang. Saya udah uji. Ya. Saya berani bertaruh bahwa ini adalah hal yang asli. Mau dibuktikan dengan cara apapun, ini asli. Ya. Saya berani bertaruh, siapa yang mau berani bayar pakar telematika untuk bilang bahwa ini palsu, mari kita saling uji ya. Ini keaslian yang dihack oleh si PG, ini jelas keasliannya sangat asli. Kalau ada yang berani membantah bahwa ini editan ya, itu yang saya curiga ada apa-apa. Ya, jadi kalau Anda yang membantah ini minimal ya punya sumber yang jelas, kayak si Ugo lah ya. Si Ugo yang membantah bahwa ini bukan dirinya ya, bahwa ini bukan chat dari dirinya ya. Saya pastikan itu tipu daya dan itu ada suatu hal yang dia sembunyikan. Kalau Ugo ya, Ugo yang bilang bahwa ini tidak ada, saya pastikan ini asli. Dia mau membuktikan seperti apapun, panggil yang namanya pakar, bukan pagar. Saya pastikan ini asli karena saya udah uji kepada yang namanya uji balistik ya namanya.
Ya, Anda kalau memang yang namanya melihat ini bukan asli, ya silakan sampaikan kira-kira di mana. Ya, saya pastikan ini asli. Ya, kalau dengan Ugo saya pastikan Ugo kalau memang kau datang kemari, saya akan kasih tahu di mana bagian mana yang kau harus buktikan bahwa kau bilang ini palsu. Ini terakhir saya sampaikan, ini asli tentang jilat-jilat ini asli hasil screenshot. Ini asli. Ya, dan ini pasti dihack oleh PG kepada orang yang bernama Yuli. Serius. Karena ini tidak ada, setelah diuji dari apapun, ya, tidak ada sedikit pun editan yang mengarah sampai kepada keaslian yang memang sudah benar-benar asli. Anda kalau memang pakar yang namanya pakar telematika ada di sini, Anda mau uji seperti apapun, tidak akan pernah melihat kekurangan dari hasil yang namanya tangkapan layar seperti ini. Ya. Jadi kalau teman-teman ya merasa bahwa ini palsu, ini edit seperti yang dikatakan oleh orang yang ada di sini, dibilang ini edit, ini bukan suatu hal yang benar. Saya berani jamin, mari kita uji sampai dimanapun, mau diuji di pengadilan bahwa ini asli, saya pastikan ini asli. Ya. Ini saya pastikan ini asli. Ya, ini benar-benar 100%. Kalau ini jelas-jelas bagaimana ada suatu hal yang timelinenya sangat jelas, ya, yang benar-benar mencantumkan nomor ini, ya, ini sangat jelas kok. Bagaimana ada hal yang seperti ini yang kemudian ada nomor ditaruh di sini? Ya, ada editan seperti ini nggak mungkin ini palsu. Siapapun yang mau uji balistik, ini asli atau palsu, pembuktiannya hanya kepada manusia dua orang itu. Tidak ada keraguan yang menyatakan bahwa ini palsu. Tidak mungkin ini palsu. Ya, tidak mungkin. Anda mau ngomong dalam hal apapun, ya silakan. Aku sebagai mantannya, aku masih percaya Ugo kalau ini palsu, Bang. Aku masih percaya Ugo. Aku berharap ini palsu. Kalau memang kamu, Lu percaya apa berharap nih? Lu pertama bilang percaya kalau ini palsu. Terus yang kedua lu bilang berharap ini palsu. Cemana Luisa? Loh, karena sama aku nggak pernah jilat-jilatan, Ce. Jadi Bilang aja lu iri. Gue rasa gini, Luisa, dia nggak pernah kayak gitu sama lu karena lu nggak pernah nawarin. Kalau ini kan lu lihat, yang cewek yang nawarin, kangen mau Viko lihat yang di bawah. Ini perempuan yang nawarin pepeknya. Kalau lu kan nggak pernah nawarin pepeknya kan? Makanya si gue bilang ayo jilat. Difilter juga dong. Ya Allah. Kan gue bilang Pepe. Gue Ya udah, nggak bilang lanjutlah, astagfirullah. sampai yang lainnya loh. Gue cuma bilang Pepe doang, ya kan? Nah ini orang-orang ini mencari perkara ya. Kalau kalian nih semua perhatiin dengan baik-baik ya. Antara kita semua di sini dengan itu Komal rabies, binatang rabies, Reda, gembel, tukang kawin cerai, si Mawat, lansia gembel bodok, gak berguna, tukang nontonin cabul-cabul, si Pute lagi gembel gelandangan, lansia gak berguna, pendeta palsu, siapa lagi ya di sana ya, si Harto blow on, sok-sok bijak tapi tai-tai kucing. Siapa lagi sih semua yang di sana, termasuk si edisnya si gembel itu. Lu perhatiin deh, orang-orang itu udah gembel,
tidak berpendidikan. Ampun kalau gue bilang tidak terpelihara lah ya semuanya. Dari atas sampai ke bawah itu tidak terpelihara. Maaf sampai siapa sih JJ bilang, aduh gue malu mengatakannya deh. Sampai bilang itu rambut apa jembut. Sorry ya. Semua yang kayak itu gitu loh. Kalian bandingkan sama kita-kita yang ada di sini. Bukannya kita membanggakan diri ya. Aduh nggak berkelas deh sama yang kutu-kutu kayak gitu. Itu bukan kutu manusia lagi ya teman-teman ya. Itu kutu anjing. Kutu anjing mereka tuh. Mereka fitnah-fitnah gue yang gak bayar pajak. Sampai si Edis tolol ini, si mau kepala peyang. Dia bilang, gue suruh bayar pajak. Kemarin di ruangannya Pak Bom gue tunjukin tuh. Karena gue adalah janda veteran. Gue dibebaskan pajak properti. Jadi tagihan pajak gue tuh 0 setiap tahun. Gue tunjukin kemarin di tempatnya Pak Bom. Padahal gue tuh males banget yang kayak gitu-gitu. Jadi ini buat si skala tolol yang gak pernah punya properti, yang emang miskin lu di Itali. Yang aduh. Masa gue dibilang itu pajak tagihan udah 0. Masih gue dibilang ngemis sama negara. Lalu gue tunjukin itu surat dari militeri, surat dari veteran. Kalau gue adalah janda veteran, survival of the veterans, yang memiliki hak ini adalah award. Surat itu adalah surat award. Artinya penghargaan. Penghargaan negara terhadap suami gue, pengorbanan suami gue almarhum. Maka dia membebaskan gue pajak properti. Lalu gue diberikan gratis health insurance. Health insurance di sini mahal ya teman-teman. Asuransi kesehatan di sini mahal. Jangan lu kira kayak BPJS yang cuma 100-200 ribu. Mahal. Asuransi mobil yang aduh murah banget deh. Boleh dikata udah kayak kerupuk. Lalu STNK yang gue bayar, registrasi yang gue bayar. Kalian kalau bayar registrasi itu bisa $100 lebih. Gue cuma $5 gue bayar setahun. Itu karena penghargaan negara terhadap suami gue almarhum. Gue sampai tunjukin kayak gitu. Saking gobloknya mereka itu nggak ngerti yang namanya penghargaan negara terhadap pahlawannya. Gue nggak ngerti ini orang-orang ini IQ-nya sampai di mana sih ya? Si Edis juga ngatain. Si Edis juga ngatain elu MP, ngatain si RK IQ gorila. Kalau orang-orang yang IQ gorila kayak MP aja bisa jadi pengacara, kalau orang yang IQ gorila kayak si RK aja bisa lulus sekolah pendeta, lulus STT, dia yang DO 2 kali itu IQ-nya kayak apa ya? Gue rasa si Edis itu IQ-nya kayak kutu anjing. Gue yakin banget. Dipites aja itu ya. Banyak tapi malah jadi hama. Gak ngerti gue pemikiran orang-orang ini apa. Rumah gue dibilangnya kandang ayam. Padahal rumah dia udah kayak apa? Gudang. Kagak ada isinya. Dis, lu kalau ngemis bilang aja ngemis. Kalau lu emang butuh bantuan dari gue, kasih tahu aja Dis. Gue iya, Tante Ijah, gue butuh bantuan nih. Perabotan gue nggak ada. Lu cari donasi yang banyak, lu cari pinter-pinter cari donasi. Ngemis lu Dis di jalanan Dis. Itu di Los Angeles Dis. Di kampung elu, di kota elu Dis. Di kota elu di Amerika tuh Dis. Itu banyak gelandangan-gelandangan Dis. Mereka jauh lebih kaya dari elu Dis. Lu kenapa nggak join aja sama mereka? Lu buka lapak di pinggir jalan Dis, sama kayak mereka Dis. Gue rasa mereka lebih kaya dari elu Dis. Ya, lu
pantes banget itu Dis, pajang foto-foto melas lu yang kayak pala peyang alien itu Dis. Ya. Tampang lu tuh pas banget Dis, pas banget. Lu gak usah di make upin tuh pas banget di gelandangan. Waktu gue ke Los Angeles, waktu gue ke San Bernardino, itu banyak banget. Tapi memang sih, kalau gue setuju sih dengan apa yang dikatakan gitu kan, karena memang saya udah bilang ya, jangan yang dia masuk ke sini terus mau janjiin bilang mau beli singa, woi, astaga, udah kena ini, Kena Tante Ija. kena. Jadi kalau dibilang bahwa Edis seperti itu, makanya saya bilang kembali kepada Edis, lu nggak usah yang namanya bicara mau kasih singa, ya kembali aja kayak dulu memelas, muka kasihan. Itu saya setuju. Gak usah yang ngomong ke saya di sini bilang mau jadi. Itu saya, hah? Lu masih jadi pengemis, lu mau ngomong kayak gitu? Itu nggak bisa Tante Ija. Kalau pakai akun yang sama nggak bisa. Ganti dulu. Supaya ini ganti ya, udah diganti. Jadi kalau yang namanya majikannya seperti itu, muka memelas, saya juga mau kasih supaya saran kepada para binatang, ikuti majikanmu juga, caranya juga sama. Ya, saya selalu menyarankan orang tuh untuk kebaikan kok. Daripada lu hidup susah, mending lu kembali ke setelan awal. Muka memelas, hidup dibilang susah, ya tidur di karpet tipis. Dulu dari hal-hal seperti itu yang orang merasa bahwa iba dengan manusia seperti ini. Ya, itu saya setuju apa yang dikatakan Tante Ija. Daripada Kalau lu gue sih tahu songong itu lu naik ke tipu-tipu, Bang. sini gitu. Gue tahu banget itu mah tipu-tipu. Ya, gue tahu banget. Ya, waktu gue kemarinan tuh 2 tahun lalu ya ke San Bernardino, wilayah daerah jajahan dia sama si Sob Katul Bekatul deh ya. Itu memang banyak gembel di situ. Kenapa nggak gabung aja? Gitu loh. Sekalian lu terjun gembel-gembel ini. Ini orang-orang ini yang di komal binatang biadab rabies ini nggak malu ya nyenggol-nyenggol gue. Hah? Gue ini Tante Ija, Sutijah. Memang kalau si Suniti ini udah ngomong, lucu sekali teman-teman ya. Dan sebenarnya kita semua setuju sih. Kalau Edis ini ya mending dia kembali ke setelan awalnya. Setelan awalnya yaitu ngemis tanpa menyinggung tentang keimanan Kristen. Karena Polikardus yang sekarang anti Edis, ini sebenarnya di satu sisi mereka mengakui kalau kemampuan menghujat Islam, Edis nomor 1. Baik Robert Lele, Suniti ya, yang juga penghujat, itu mengakui kalau Edis itu memang lebih jago dalam menghujat Islam. Tapi kalau tentang teologi, memang ilmu Edis nggak ada teman-teman. Bahkan pengasuhnya saja, yang setiap hari netekin Edis, yaitu Sofiatul ya, itu beberapa kali juga kan ngomong ke orang-orang, ya kalian harus maklumi Edis lah. Edis kan memang tidak belajar ya secara formal tentang teologi. Edis kan bukan tamatan STT, Edis nggak ngerti gitu. Beda dengan kalian gitu. Berkali-kali kan Sofiatul keliling-keliling agar orang-orang ini jangan lagi menyerang Edis mengenai pemahaman teologinya. Karena memang nggak ngerti teman-teman. Dan semua orang setuju kalau Edis itu fokus menghujat Islam, maka nggak akan ada masalah. Tapi kan ini timbul masalah saat dia ditanya balik tentang kekristenan. Kebingungan. Dia debat dengan pihak Muslim, kalau debatnya fair pasti 2 arah. Begitu 2 arah dia pasti kelimpungan. Karena setiap dia ngomong kekristenan, selalu berakhir dengan blunder. Trinitas dibuang ke tong sampah, Yesus masih punya Tuhan, poligami ajaran Bible. Di list itu panjang sekali, blunder-blunder Edis. Setiap bahas sesuatu pasti ujungnya blunder. Karena Edis, ya, dia tidak mau diajar oleh orang lain.
Dia maunya itu dia baca, dia pikir sendiri, dia anggap itu dari Tuhan. Padahal hikmat yang dia terima, pengetahuan yang Edis terima, bisa jadi dari sibilis, teman-teman. Itulah kenapa kita di Islam tuh sangat dianjurkan untuk memiliki guru yang bagus. Karena kalau kalian belajar sendiri, takutnya setan ikut masuk. Takutnya, ya, kalian merasa, wah ini tiba-tiba saya ngerti nih. Wah ini pasti dari Tuhan nih, nggak mungkin tiba-tiba saya jadi pintar. Ini Tuhan ini. Padahal setan, teman-teman. Hati-hati. Iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Apalagi kalau yang sampai pengetahuannya diberikan oleh sosok berjubah putih, bercahaya gitu kan. Rambutnya gondrong, kakinya kotor gitu. Pakai kolor gitu. Waduh, hancur kita kalau yang seperti itu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ya, yang Kristen-Kristen ini, cobalah kalian belajar. Kalian benar-benar pikirkan, benar nggak yang dikatakan Robert Lele dan Suniti ini? Kalau bicara duit ya teman-teman, saya harus akui, Robert Lele, dia nggak perlu ngemis dari live TikTok pun, uangnya sudah lumayan banyak dari perempuan yang memelihara dia. Edis, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, teman-teman. Edis harus ngemis. Belum ada perempuan yang tertarik sama Edis yang ngasih duit luar biasa. Sofiatul oke lah ya, tertarik sama Edis. Merupakan pasangan kumpul kebo Edis. Tapi Sofiatul juga, dia sendiri juga uangnya pas-pasan, teman-teman. Loh, masa dia pas-pasan? Ya iya, teman-teman. Kalau dia nggak pas-pasan, nggak mungkin dia 2 shift kerja. Kan dia sendiri sampaikan, sampai harus 2 shift dia, nggak ada waktu. Kalau kita, teman-teman, uang berlebih, ngapain kerjanya sampai 2 shift? Nggak make sense kan? Pasti dia lebih milih, ya Kelonan sama Edis lah lebih lama gitu. Kalau ini kan nggak, harus 2 shift, teman-teman. Kalau dia cuma 1 shift kan minimal dia sama Edis bisa lebih lama. Netekin Edis juga bisa lebih lama. Kan poinnya di situ. Nah, kalau Robert Lele, yang danai dia, yang sponsorin dia itu orang kaya sekali, teman-teman. Itulah saya bilang, dia sebulan saja paling dikit 60-70 juta sekarang. Si Robert Lele dapat. Saya tahu, teman-teman. Ya, ini info A1. A1 banget. Jadi perempuan yang si Robert itu kaya banget. Sehingga Robert ini nggak perlu ada sokongan dari yang lain pun juga sudah cukup dia. Ya, sudah cukup gitu. Paling tambahan lah dari PS ya. PS-nya yang nggak laku itu. Itu sih. Oke, dan kalau Suniti sendiri gimana gitu kan? Apakah Suniti akan memelihara Robert Lele? Ya nampaknya enggak lah ya. Karena Suniti itu juga matre. Walaupun dia sekarang udah kaya, tapi dia tetap matre. Kalau kita bicara perempuan itu kan, kadang-kadang gimana ya? Ada kita lihat lah, ini perempuan jelek gitu kan, kayak Suniti gitu misalnya. Ini saya bukan yang ngejek fisik ya, tapi kan di luar sana ada yang ngomong kayak gitu kan. Tapi dia beruntung gitu. Walaupun dia jelek, tapi dia beruntung dapat cowok yang kaya raya, mau gimana gitu. Nasib dia kan. Memang nasibnya bagus, mau gimana. Kalau kita bicara materi ya, ini kita bicara materinya Suniti, ya lebih-lebih, itu kita harus akui. Oke, jadi mungkin itu aja. Dan supaya tambah seru, jangan lupa di check out madunya teman-teman ya. Jangan lupa kita sambil jualan madu di sini. Dan sekali lagi, kita juga sedang ada program teman-teman. Dan program ini akan seterusnya ya. Jadi bukan program yang hari ini buka, besok selesai, enggak. Ini akan jadi program jangka panjang kita, di mana kita membuat yang namanya Sekolah Mualaf AMC. Ya, kurang lebih ini gambar bawahnya teman-teman. Yang di bawah ini adalah gambar tempatnya. Ini kita lagi bersih-bersih. Tadi saya sudah jumpai tukang. Tadi saya sudah sapu sekedarnya. Dan ini tempatnya, ini yang ada di sini sudah diambil sama pemilik. Ini foto lama. Kita belum buat flyer baru. Jadi tempat ini kita jadikan Sekolah Mualaf AMC, di mana ini meniru apa yang sudah berhasil di Semarang ya. Yang di atas ini yang Semarang, Sekolah Mualaf Indonesia. Jadi kita akan sulap yang di bawah ini seperti yang di atas, tinggal tambah karpet, kipas angin ya supaya nggak panas, dan ya tinggal kegiatannya yang butuh perhatian lebih, karena memang mengundang mualaf ini bukan hal yang gampang. Yang pertama ini Jakarta, jaraknya jauh-jauh. Terus yang kedua kita bikin konsepnya itu belajar, bukan dengar kajian.
Kalau dengar kajian kan orang datang, dengar, pulang gitu kan. Kalau yang namanya belajar, artinya ada tugasnya, ada PR-nya, ada ujiannya. Jadi kita pengen tuh mualaf-mualaf itu benar-benar belajar dengan baik. Bukan hanya sekedar dengar. Tapi maunya itu mereka masuk ke otaknya. Nah, itulah kita bikin konsepnya jadi sekolah mualaf. Dan di sekolah mualaf ini, selain ada belajarnya, kita ada tempat curhat juga ya bagi teman-teman atau para mualaf yang sedang kesulitan atau apapun lah. Jadi di sini kita akan membina mereka dengan baik, ya karena banyak sebenarnya para mualaf-mualaf itu yang butuh perlindungan, butuh tempat cerita, tapi nggak menemukan tempat seperti itu. Ya mereka merasa sendirian, tapi nggak tahu mau berkeluh kesah kemana. Nah, jadi kita mau jadikan ini sebagai rumah kedua bagi mereka, bahkan bisa jadi rumah pertama ya bagi yang nggak punya tempat tinggal. Terus kita juga akan buat ekonominya, dan salah satunya adalah madu kita yang kita lempar ke sana, jadi kedepannya yang fokus jualan, promo, ya, tetek bengek mereka. Kalau saya cuma memastikan operasional aja paling, dan beberapa usaha yang lain juga akan mulai dikerjakan nanti seiring dengan bertambahnya mualaf-mualaf yang ada di situ, supaya bisa ada income lah buat teman-teman kita, para mualaf-mualaf ini. Oke, bagi teman-teman yang mau support, dapat melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Kalau mau main juga silakan. Mana tahu teman-teman mau datang main, mau nyumbang buku, ya, mau nyumbang baju yang masih layak. Sekali lagi ya, baju yang masih layak, ya udah main. Silakan ya, kontak ke kita. Nanti silakan langsung datang aja, langsung ke TKP. Jadi memang kita maunya tuh tempat ini bisa 24 jam lah, menerima siapapun untuk datang. Kita nggak mau cuma terbatas jam kantor gitu, nggak. Ini kan rumah soalnya. Namanya rumah, orang silaturahmi kapan aja ya nggak ada masalah, yang penting ada orang kan gitu. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.